Ruben itu pernah sekitar 2 tahun yang lalu, Ruben itu banyak yang berantem-ngantem. Dia cuman mau nyawa lo ikut dia. Dia cuman mau nyawa lo ikut dia. Sing nyuruh lewat dukunku, dhek besok aja kasam besok, uripe saiki gak anake wis sengsara. Untuk pakai kain hitam, ini kain mori pisang raja saya ambil dari bebatuan ini saya ambil. Tapi yang duit 200 ada darah. Mantan istri presenter terkenal yang katanya pesugihan. Apakah benar? Kita tidak bisa masuk ke area keraton dikarenakan viralnya sosok dari pesulap merah yang mengungkap Belakangan ya diimini 1000 perkara hingga selamat dunia akan lebih fokus kerja. Enggak itu boleh gak sih? Hal yang aneh di sini. Ini yang batalkan pertemuan itu mereka, lalu yang kecewa mereka gitu loh. Artinya dia mau menginginkan bahwa karena ada joint meeting itu kita jangan melakukan upaya hukum apapun. Puan pilih-pilih banget pergaulan, pengennya kenal sama cowok-cowok ganteng, jabatannya harus CEO pula. Hai citizen of ya ampun, yang saya yakin Mukis banget dalam memilih video untuk diresapi. Semakin kompleks permasalahannya menjelang tanggal 15 Juli persidangan, karena untuk mediasi tanggal 11 Juli dibatalkan karena Ruben mengajukan gugatan hak asuh. Nah, kita lihat nih hari ini lagi banyak video-video yang mengenai perkawi-kawian dan juga memang ada beberapa yang unik di mana ini mungkin video lama ya, tapi kita bisa melihat perlakuan yang berbeda ke Onyo dan juga pengakuan dari Ruben oleh Sarwenda. Bisa menuju ke Gunung Kawi. Ya, kita lihat. Namun di Gunung Kawi ini Baraya, kita tidak bisa masuk ke area keraton dikarenakan viralnya sosok dari pesulap merah yang mengungkap tentang tabir misteri di Gunung Kawi, dan beliau masuk ke tempat-tempat yang terlarang, sehingga saat ini efeknya itu ke seluruh warga masyarakat sekitar dan beberapa kejadian di sini, dan dampaknya sangat besar sekali ya. Nah, ini gara-gara pesulap merah ya, jadi viral dan akhirnya jadi dilarang deh video-videoin. Wah, ini cancel sosial medianya tuh. Ini kayak cancel culture ya. Udah 20.193 yang sign. Wah, ini sih sesuatu yang gila ya. Gila, 20.193 yang tidak setuju, dan mungkin bisa jadi bakal berkurang nih followernya ataupun jumlah live-nya. Ini berarti agak mengkhawatirkan juga untuk karirnya Sarwenda ya. Untuk karir Sarwenda ini mengkhawatirkan karena sudah banyak yang antipati sama dia. Dia harus berpikir ulang nih untuk mencari cara supaya bisa menarik simpati publik lagi. Penampakan Gunung Kawi. Di sinilah berada ziarah kubur makam keramat Gunung Kawi, yakni Mbah Jugo ya Baraya. Ini jualan kembang Bu, untuk nyekar di makam keramat ya. Ini harganya berapa Bu biasanya? 5.000-an ya. Oh, di sini banyak juga dijual kembang untuk nyekar ya. Kalau malam Senin Pahing di sini tuh tahlilan, yasinan di makam sini karena itu volume. Pedagang ini semua tutup, naik ke atas tahlilan semua. Tahlilan Sama semua. yasinan. Ini memang ternyata dilihat kalau daerah Gunung Kawi kalau siang ya, ini kayaknya siang ya, itu memang benar-benar tempat wisata sih, nggak angker, nggak serem, bahkan banyak orang yang berjualan ya. Seperti tempat wisata kan banyak kan, ada yang jualan minuman, makanan. Kalau ini dia jualan bunga tabur, ada juga mungkin kemenyan. Menarik juga ya, nggak seserem yang gue bayangin. Ini memang keberadaan kita berada di Pasarean Gunung Kawi ya. Jadi dan sini petuah petunjuk. Orang itu yang diramal Tuhan aja yang gini. Sampai diramal Tuhan kaya, biarpun sama nggak kerja tentu kaya. Tapi kalau yang ini dikatakan ramalan belum tentu bisa seperti itu. Ini Pak, Jawabannya seperti ini yang kami tanyakan tadi. Ini jawabannya. Oke, matahari terbit
Kubrakan awan dan angin, sinar yang terang di muka bumi, ada yang menerangi jalannya, ada yang menghadap terus di lapangan, yang diingini beribu perkara, tinggal selamat dunia akan. Ini jadi kayak fortune cookie ya, kalau kita hancurin kue dalamnya ada tulisan apa nih, cuman kayak sumpit atau bambu dikeprek-keprek, mana yang keluar nanti ada tulisannya. Nah udah ada tuh angkanya, tulisannya Gunung Rawi. Nah ini kayak mungkin kayak ramalan apa sih namanya, kehidupan kali ya, bukannya mantra sih. Matahari terbit, apa tuh gak jelas, sinar yang terang di muka bumi menerang jalannya, ada beribu perkara tinggal selamat dirinya akan dilindungi. UD Dasar Tunggal, UD Bintang Jaya Malang Jatim. Jadi ya memang di Gunung Kawi itu gue juga baru tahu ya, bahwa memang begitu banyak budaya, begitu banyak tempat ibadah juga, dan begitu banyak juga tempat-tempat untuk mungkin bertapa, ataupun merenung, ataupun untuk berdoa, ataupun untuk melakukan ritual-ritual. Pokoknya banyak banget tempat ritual di situ. Ada yang dari agama ini, agama itu, kayaknya semua agama mungkin ada ya di situ. Yang baru gue lihat sih ini dari mungkin Konghucu ya, karena ada dupa kayak kelenteng lah istilahnya. Menarik juga loh ternyata. Kirain Gunung Kawi itu kotor apa, ternyata tuh bersih tempatnya. Ya tempat wisata yang dijaga sama warga dan dirawat. Kata yang di bawah itu sebanyak mungkin yang mau dikerjakan, akhirnya selamat, tidak ada apa-apa. Gue penasaran duitnya banyak juga ya. Lihat tuh, kalau dilihat tuh cepeannya kayaknya bertumpuk-tumpuk. Ini intermezzo ya. Wow. Penjaga di sini ya. Ini mau cobain karena Tuh ini kan. Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang itu Sang Hyang Widi. Ya ini campuran yang namanya ritual dari budaya, yang udah campuran lah antara agama dan budaya yang kita harus hormati. Dan bagusnya di sana kayak Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini sisi lain dari Gunung Kawi. Keberadaan kita berada di hutan larangan Baraya, di belakang Gunung Keraton Gunung Kawi. Di Keraton Gunung Kawi itu berada salah satu tempat yang viral oleh pesulap merah, dan saat ini dampak dari kejadian tersebut sangat berdampak bagi Sohibul Bed dan para juru kunci di sana. Ini gue nggak tahu nih maksudnya, tapi memang ini sisi lain dari Gunung Kawi, karena gara-gara pesulap merah mereka nggak bisa ke sana, akhirnya ke bawahnya gitu. Mungkin kalau ke atasnya itu lebih banyak yang kayak tempat-tempat ritual, di bawahnya tuh gara-gara pesulap merah nih heboh nih, viral, akhirnya jadi dilarang deh orang bikin konten. Penambahan ini biasa disebut oleh orang Jawa atau disebut dengan situs keramat kalau di Jawa Barat. Kalau di sini sebutnya penambahan. Nah di sini berada satu penambahan yang saya sendiri tidak tahu siapa Sohibul Makom di sini. Di sini ada batu ya, batu nisan yang dibentuk seperti ini ya, ditutupi dengan kain berwarna hijau, putih, hitam, dan abu-abu, serta pohon di belakangnya. Ini pohon apa sih kurang lebih ya, paham ya? Ada kucing-kucing kecil juga ya tuh. Ya, ada tuh. Oke, ya lokasinya berada di lereng Gunung Kawi, di belakang Keraton Gunung Kawi, Jawa Timur, Kabupaten Malang. Ya ini lokasinya di lereng Gunung Kawi. Ya semua ini gara-gara imbasnya pesulap merah ya. Gara-gara pesulap merah viral, itu kan viralnya kalau nggak salah itu udah berapa tahun yang lalu ya, sebelum gonjang-ganjing ini kan. Itu viral kalau nggak salah 2023 kali ya, atau 2024. Coba tolong komentar yang tahu viralnya pesulap merah tuh atau ke Gunung Kawi tahun berapa sih. Nah ini terjadi, orang-orang jadi nggak bisa masuk ke dalam dan terlalu jauh sampai ke keraton ya, menurut informasi tadi dari video tadi. Jadi mereka nggak boleh videoin lagi di tempat-tempat ritual yang sekiranya itu keramat dan mempunyai nilai sejarah tinggi, nggak boleh. Jadi mesti dibawa-bawa, yaitu hutan, di kaki gunung yang tadi orang jualan. Sebetulnya menarik tuh sampai ke atas-atas, sampai ke dalam-dalam, itu yang menarik. Sayang ya, tapi ya gimana. Next deh, next. Seru. Patung ya. Ini apakah patung tersebut terbuat dari properti atau memang ada kerangka manusianya ya? Ada kerangka manusia, nggak salah. Wih, ini banyak
bahan-bahan seperti ini ya, mungkin untuk sesaji juga. Sesajen ya. Innalillahi. Aduh. Itu ada uang ya. Uang ada di tanah tapi nggak ada yang ambil. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Pasti kan namanya uang ya, semua orang butuh duit. Duit jatuh, itu ada yang warna biru. Itu berarti kan duit 50.000. Tapi nggak ada yang ambil loh. Segitu besarnya nilai uang saat ini, apalagi zaman sekarang. Di tempat terpencil gitu nggak ada yang ambil. Dan orang banyak di situ. Bukan karena nggak ada orang, orang banyak. Tapi nggak ada yang ambil. Aneh. Kaki saya. Tuh, 50.000. Ih, itu apa ya? Gue nggak berani lihat nih. Aduh, kenapa sih diedit begini? Ntar mesti gue blur. Apa nih? Ada jenazah pasti utuh, Bro ya. Ah, Jenazah yang masih utuh. Ada 3 di sini ya. Ini maksudnya apa sih? Serem banget sih. Ini yang ngedit nih, aduh, jangan dikasih-kasih yang kayak gini deh gue. Takut gue. Nah, Ini kepala manusia asli, Bro ya. Dipergunakan untuk penguburan ataupun peletakan jenazah. Jadi menurut cerita mayat-mayat yang dikuburkan di sini itu tidak ada baunya, dari tarumannya itu yang menyerap baunya mayat, sehingga mayat itu tidak ada baunya. ih, muncul lagi. Aduh, gue paling males nih nonton kayak gini. Peti bambu ini disebut dengan peti Pasti ntar gue blur nih. Next. Kerangka anyaman bambu yang Next nggak kayak gini deh. kerucut Nggak berani gue. berfungsi untuk Malam-malam menutupi bikin jenazah, konten. Begini lagi. melindungi dari hewan liar, dan membiarkan jenazah terulai secara alami. Oh, jadi ini memang bukan di Gunung Kawi ya. Gue pikir di Gunung Kawi. Ternyata bukan. Nah, udah. Ada gigi Tulang ya. Itu ada gigi, rahang Tengkorak bawah, manusia dan ada manusia tulang beneran. rusuk. Rahang bawah, tulang rusuk, tulang pangkal, Kepala itu manusia. kepala, tengkorak. Bray, ada tengkorak, Bray. Ya, Banyak banget tengkoraknya. Ini Beberapa. asli horor. tengkorak Serem, serem, kerangka serem, serem. manusia. Ya, tapi ini ritual ya. Saya melihat Ini budaya. Wow. Angker nih, angker. Kebayang dong tadi ada duit di situ nggak ada yang ambil, gimana mau ngambil? Ini masa-masa indah Ruben sama Sarwenda ya, sedih gua. Dimana Ruben tuh memuji banget Sarwenda karena memang mereka ya couple yang ideal ya, dari dulu ideal banget. Kalau melihat sekarang akhirnya sedih deh, sedih. Ini masa-masa indah aja ya, mudah-mudahan mereka melihat gitu bahwa masa-masa indah mereka tuh sayang banget gitu. Tapi ya nasi udah jadi bubur ya, mereka udah berpisah. Nunggu tanggal 15 nanti sidang perceraian mereka dan gugatan hak asuh ya. Sayang. Lanjut. Dan mereka waktu itu Tania aja masih digendong ya. Gua nggak tahu nih umur berapa. Cuman ya memang karena mereka sudah berpisah, nasi sudah jadi bubur, mau diapain lagi ya. Cuman mbok ya mereka bisa melihat lagi video-video, mungkin mereka bisa mampir di channel ini ngelihat dari video, ya ampun, bahwa mereka pernah sebahagia ini dan mereka saling memuji ya. Ruben memuji Sarwenda, Sarwenda juga menghormati, mereka saling menghormati layaknya suami istri. Dan tapi dengan melihat yang sekarang gontok-gontokan, malah ada keluar kata-kata binatang dari pihak Sarwendahnya, entah itu ditujukan untuk siapa ya, tapi ya kita semua sama-sama tahu itu sangat amat disayangkan ya. Ruben pun juga merasa harga dirinya, pride-nya sebagai laki-laki, apalagi sekarang Sarwenda udah ada pacar ya, CEO 2000 toko itu. Jadi amat sangat disayangkan ya kalau ngelihat begini tuh. Kita semua tuh yang concern ya, yang benar-benar perhatian dengan keromantisan mereka dari dulu kan. Malah jadi seperti ini tuh kita merasa sedih juga, sedih sekali gitu. Kita mengharapkan kebahagiaan karena kan mereka panutan untuk sebuah keluarga kecil yang bahagia ya, romantis tapi asik gitu. Sayang. Yuk next. Nah, ini.
Ini amat disayangkan ya. Gue nggak tahu motivasinya. Waktu kelihatan tuh Tania ya, waktu Thalia juga masih kecil nih, berarti saat saat Onyo berada di Sarwenda, mau salim ditarik tangannya, lagi berpelukan ditarik. Kalau nggak salah dengar gue ada omongan, ada kata-kata keluar pas si Tania atau Thalianya mau salim, ditarik, nggak boleh, ada kata nggak boleh. Maunya deket sama CEO ganteng Disayangkan. itu. Main cantik dong. Kamu ini ya perempuan pilih-pilih banget pergaulan. Pengennya kenal sama cowok-cowok ganteng, jabatannya harus CEO pula. Masuk di pergaulan yang begitu berkelas. Hey, hello para perempuan, kamu itu harus main cantik dari awal. Nggak bisa cuma mengandalkan kepintaran, latar belakang pekerjaan kamu, atau pesona kecantikan kamu. Ini sih nggak tahu ya ditujukan untuk siapa ya. Cuma lewat doang. Janda, nah begini aku kasih tau, janda ini janda spesial gitu, janda gadis. Nah ini kayaknya ngomongannya sedikit merendahkan sih bagi gue ya, sebagai laki-laki, tapi gue ngerti lah perasaan cewek, merendahkan janda gadis, gimana sih caranya? Sangat sayang sama anak-anaknya gitu ya, makanya aku juga ya yang dari tadinya kepikiran ya cocok gitu, jadinya cocok. Dan aku sama Mio kan, kalian udah lihat kan interview kita di Silet kan gitu. Ini sih dari nada omongannya kayak seperti menantang ya, gue sih nggak tahu ya, tapi gue merasa sebagai yang concern sama hubungan mereka gitu, seperti merasa tertantang untuk lebih menyelidiki lagi. Seru gak sih? Bisa Kita lihat ya nanti gitu. Jadi pokoknya intinya adalah dia bisa pergi dari rumah saya setelah dia bawa nyawanya. itu serem banget ya, bawa nyawa. Aduh, gue suka nggak tega dan nggak ngerti nih soal begini. Masuk saya berendam sambil saya yang nggak ada rasa. Itu ada tulisannya tuh situs Keraton Gunung Kawi pada pertengahan abad 9 Empu Sendok. Wah, nggak kebaca lagi tuh gua. Empu Sendok pada waktu bersemedi yang nomor 4 Raja Kameswara. Oh ya, memang situs ya ini. Memang situsnya tempat-tempat wisata dan tempat bersejarah. Tempat bersejarah yang jadi tempat wisata. Nah, gue nggak tahu nih awalnya si tempat Gunung Kawi ini akhirnya menjadi tempat banyak yang pesugihan ke sana. Gue nggak paham nih sejak tahun berapa. Ya pasti pemicunya adalah mungkin ada 1 atau 2, entah itu orang terkenal, entah pedagang, entah pejabat seperti yang banyak orang bilang. Mungkin ada orang yang pertama kali coba ke situ langsung berhasil. Biasanya sih dari omongan-omongan. Ini kan tempat Gunung Kawi jadi pesugihan ini udah berpuluh-puluh tahun kan, dari zaman gua masih kecil tuh udah banyak tuh yang ke arah sana gitu, yang ke sana. Jadi mungkin ada 1 kasus atau 1 orang yang berhasil jadi ikut-ikutan dan terbukti memang banyak yang berhasil. Tapi kan ujung-ujungnya kita tahu ya, pasti meminta korban, entah itu dari keluarga, entah itu nyawa keluarga, nyawa orang lain. Serem. Nah, ini ada pohon Dewan Daru, perhatian dilarang keras menggoyang petik pohon Dewan Daru. Ini yang katanya konon kalau kita duduk di situ, kalau alam berkehendak atau mungkin permintaan kita dikabulkan, ada 1 daun Dewan Daru yang jatuh ke pangkuan kita atau ke badan kita. Nah, itu berarti permintaan kita dikabulkan. Maka itu nih, daun ini nggak boleh sembarangan, dia akan jatuh pasti semua daun dengan alami, tapi nggak boleh kita jatuhin terus kita tempel ke kita supaya kita dikabulkan. Nggak begitu sistem kerjanya. Jadi memang kalau misalnya mau mungkin ritual yang mana gue juga nggak tahu agamanya apa, kalau duduk di sekitar situ dianjurkannya misalnya kalau ada 1 daun dewa daru ini jatuh, berarti permintaannya katanya dikabulkan. Entah itu benar atau enggak ya, coba aja. Nah, itu pohon Dewan Daru, pohon yang sangat sakral. Nah, ini kita lihat lagi. Ini gerbang ke arah keratonnya kali ya. Tapi kan sekarang udah nggak boleh ya gerbang ke arah keraton gara-gara hapus lampu merah nih, jadi nggak boleh.
kita kena jadi imbasnya nih, orang-orang yang mau bikin video atau konten kreator mau bikin tentang Gunung Kawi nggak boleh lagi. Kalau nggak salah di undakan atau di tangga keberapa tuh udah nggak boleh. Karena bagi mereka dan bagi penunggunya, kunciannya bilang itu tempat yang sakral. Ya, kita dapat maklumi memang ini bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi tempat bersejarah, nggak boleh sembarangan. Kita harus hormatin itu. Berani melanggar, berani tanggung resikonya. Jangan main-main di Gunung Kawi. Nggak boleh sembarangan berucap, nggak boleh sembarangan bertingkah laku. Tuh ya, tempatnya seperti itu ya. Jadi kayak tempat wisata sih, cerah dan bersih. Jadi nggak menyeramkan sebetulnya ya. Cuman memang kalau malam ya, semua tempat kalau malam tahu sendiri. Ini ada kayak kelenteng ya, itu ada dupa-dupa ditempel. Nah itu mungkin tuh keraton-keraton atau bagian gedung mana lagi tuh gue nggak tahu. Jadi memang sejak imbasnya pesulap merah yang viral itu, dia sepertinya merasa, maksudnya dari pihak pengurus Gunung Kawinya atau penunggunya merasa tidak dihormati mungkin ya, karena pesulap merah tuh gue sempat lihat video dia toel-toel kayak persembahan atau foto-foto atau apa, itu kan nggak boleh disentuh sembarangan. Ya mungkin pesulap merah juga nggak tahu ya Cimarsa. Respon kami dan wawancara sebelumnya bahwa memang kami mengimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Sekali lagi, kami sebenarnya ada kekecewaan yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Matangkan, pulenkan lagi apa yang sudah disepakati itu dalam persidangan. Nah, jadi saya kira kan nggak ada hal yang aneh di sini. Ini yang batalkan pertemuan itu mereka, lalu yang kecewa mereka gitu loh. Artinya dia mau menginginkan bahwa karena ada joint meeting itu kita jangan melakukan upaya hukum apapun. Apakah itu yang mereka inginkan? Nah, dan dari pertama kan saya sudah katakan, jangan sampai undangan joint meeting ini adalah sebagai salah satu upaya bagi mereka untuk mencegah kita melakukan upaya hukum yang ingin kita lakukan. Kita akan matangkan, pulenkan lagi apa yang sudah disepakati itu dalam persidangan. Nah, jadi saya kira kan nggak ada hal yang aneh di sini. Ini yang batalkan pertemuan itu mereka, lalu yang kecewa mereka gitu loh. Artinya dia mau menginginkan bahwa karena ada joint meeting itu kita jangan melakukan upaya hukum apapun. Apakah itu yang mereka inginkan? Nah, dan dari pertama kan saya sudah katakan, jangan sampai undangan joint meeting ini adalah sebagai salah satu upaya bagi mereka untuk mencegah kita melakukan upaya hukum yang ingin kita lakukan. Kita akan matangkan, pulenkan lagi apa. Iya ya, maksudnya ini benar-benar tambah kisruh ya. Semua yang terjadi ini sekarang karena udah masuk gugatan untuk persidangan tanggal 15 dan dibatalkan tanggal 11 Juli ini udah benar-benar kencang banget nih, bahwa memang lawyer to lawyer aja. Pihak Ruben sama Sarwenda udah nggak bisa bicara lagi, ini lawyer to lawyer karena ini udah ranahnya hukum dan mereka yang tahu akan hal itu, apa yang harus dilakukan, bukti-bukti apa yang harus disodorkan agar bisa memenangkan kliennya masing-masing. Nah itu yang kita tahu, apakah Ruben akan mengiyakan omongannya yang punya satu rahasia yang 10-nya hancur, ataukah Sarwenda yang akan mengeluarkan 6 rahasia yang akan membuat semuanya jadi hancur juga menurut dia. Ya ini kita doakan yang terbaik aja ya. Sampai di sini dulu, bye.